Laptop Ryzen 7 terbaik mulai harga 7 jutaan, ini dia pilihannya. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan ngebahas rekomendasi laptop Ryzen 7 terbaik buat pertengahan 2025. Dan seperti yang gue bilang di awal video banget tadi, 5 laptop yang kita bahas di sini akan mulai dengan harga yang paling murahnya di 7 jutaan sampai nanti sekitar 10 sampai 12 jutaan. So tentunya dari 5 laptop tadi bisa kalian pertimbangkan sesuai dengan budget kalian masing-masing. Kalau budgetnya lumayan terbatas ya tentunya bisa pertimbangkan list laptop yang ada di harga 7 ya minimal ya, 7 sampai 8 jutaan. Kalau kalian punya budget lebih dan pengen dapat performa yang lebih juga, nanti juga ada pilihan yang harganya di 10 sampai 13 jutaan. So pastikan kalian simak dulu videonya biar bisa tahu 5 laptopnya apa aja, atau kalau mau skip juga nggak apa-apa, silakan akses saja segmen yang udah kita buat ya, biar kalian lebih gampang dalam memilih laptop Ryzen 7 terbaik di Juni atau Juli 2025. Oke guys, kita langsung aja ke subscribe dulu. Udah? Thank you. Dan langsung ke nomor yang pertama. Laptop Ryzen 7 terbaik untuk pertengahan 2025 yang pertama adalah Axio Hive 7 AMD X8. Buat kamu yang punya budget 7 jutaan dan lagi nyari laptop yang multifunction ya, enak dibawa kemana-mana, bisa diajak cari cuan, dan tentunya bisa diajak main game, ini adalah salah satu pilihan yang wajib kalian pertimbangkan. Secara spek pun udah nggak kaleng-kaleng guys, karena laptop ini hadir dengan CPU AMD Ryzen 7 6800H serta grafisnya udah punya AMD Radeon 640M, dan RAM-nya ini udah dual channel 16 GB DDR5 dengan kecepatan di 4800 MHz. Untuk penyimpanan dia udah pakai SSD 512 GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi yang udah gacor banget guys buat menghajar berbagai aktivitas yang bahkan cukup berat ya, kayak editing berat, editing video Full HD atau bahkan 4K. Ya 4K bisa, meskipun pasti preview pas kita ngedit di Adobe Premiere Pro misalkan itu mungkin agak nge-lag, tapi masih bisa. Terus juga kayak kalau mau rendering 3D juga lumayan bisa. Main game AAA pun juga udah bisa. Dengan catatan jangan rata kanan ya. Jadi sesuaikan juga. Paling kalau game AAA yang kayak Shadow of Tomb Raider masih bisa di medium, kalau yang lebih berat ya di low aja. Oke. Kita geser dikit ke bagian layar. Axio Hive 7 AMD X8 membawa layar 14 inch IPS WUFGA alias Full HD Plus dengan 63% sRGB. Meskipun secara performa dia udah oke banget buat editing, tapi sayangnya ya secara layar dia masih 63% sRGB. Jadi dari akurasi warna si laptop ini ya masih kurang sih buat editing profesional, so harus beli monitor lagi. Nah, kabar baiknya, laptop ini punya bobot yang cukup ringan di 1,34 kg dengan tebal di 1,73 cm. Berat tersebut bikin laptop ini bisa dikatakan sebagai paket lengkap ya, karena dia enak buat dibawa kemana-mana, jadi cocok buat kamu yang suka bisnis trip, atau dia juga lumayan enak buat performa yang tinggi, kayak tadi main game AAA ataupun editing berat. Ditambah lagi, baterainya ini udah cukup awet guys, 58 Wh yang bisa tahan sekitar 7 jam. Terakhir, port laptop ini udah kekinian dan ada opsi upgrade yang juga udah lengkap. Dua slot RAM yang udah tertanam dengan RAM dual channel bawaannya sebenarnya udah bisa kalian upgrade juga, plus ada satu extra slot buat SSD. Laptop AMD Ryzen 7 terbaik buat pertengahan 2025 yang kedua adalah Advan Pixworth. Ini adalah pesaing dari laptop sebelumnya yang sama-sama menggunakan Ryzen 7 dan sama-sama datang dari brand global. Brand lokal. Ditenagai AMD Ryzen 7 6800H dengan AMD Radeon 680M, RAM-nya juga udah 16 GB punya, DDR5 4800 MHz, serta SSD 512 GB M.2 NVMe, yang mana ini sebenarnya sama persis banget ya dengan laptop sebelumnya, sehingga untuk urusan harian, kombinasi spek ini udah aman banget. Bang, emang bisa laptop gaming tapi nggak pakai diskette grafik? Tenang guys, berdasarkan review dari channel lain ya, laptop ini memang dilabeli sebagai laptop gaming.
yang mana secara heat pipe atau manajemen suhunya memang sudah sekelas laptop gaming. Jadi sebenarnya ya kalau buat main game yang lumayan berat masih bisa sih. Bahkan sebenarnya grafis si Radeon 680M-nya ini juga udah kuat buat mainin beberapa game AAA. Ya contohnya kayak Genshin, Far Cry 6 atau bahkan Black Myth Wukong. Tentunya di settingan low to medium ya. Ngomongin laptop gaming rasanya kurang lengkap kalau kita belum ngebahas kemampuan editingnya juga. Dan ya untuk kemampuan editing tentunya udah cukup oke, terutama kalau kalian masih ngedit di video Full HD aja. 4K pun sebenarnya udah bisa, meskipun ya mungkin agak-agak nge-lag dikit di previewnya. Nah untuk layarnya sendiri, dia punya layar 15,6 inch IPS Full HD 62% sRGB dengan refresh rate di 60 Hz. Dengan layar segede ini tentu kita akan dibanyakan buat kegiatan apapun, kayak nonton film ataupun main game di layarnya ini. Tapi jangan lupa ya, kerjain tugasmu, oke? Atau kerja buat yang kerja, biar tambah cuan. Minusnya, layar laptop ini belum 100% sRGB. Jadi buat color grading serius atau editing profesional, masih butuh monitor tambahan. Refresh rate-nya juga masih 60 Hz punya, jadi ya belum setara sama laptop gaming harga di atas 9 jutaan. Secara ergonomis, bobot laptop ini cukup berat di 1,95 kg dengan tebal di 1,87 cm. Dan kapasitas baterai 58 Wh-nya juga cukup awet ya, karena dia bisa bertahan sekitar 7-8 jam pemakaian. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop Ryzen 7 terbaik 2025 yang ketiga adalah Asus TUF A15 FA506NF. Buat lo yang lagi pengen dapat laptop gaming tapi budgetnya belum nyentuh 2 digit alias masih di 9 jutaan, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang pas buat kalian. Soalnya ya, meskipun harganya cukup terjangkau kalau kita bandingkan dengan laptop gaming lainnya yang bahkan sampai 15-20 juta, tapi secara performa dan spek yang ditawarkan oleh laptop ini lumayan oke punya. Ada Ryzen 7 7435HS dengan RAM DDR5 8GB single channel, SSD-nya 512GB, dan yang bikin beda, GPU-nya ini udah pakai RTX 2050 4GB GDDR6 yang mana udah oke banget buat gaming ataupun render editing. Cuman ada satu catatan ya, biar performa gaming dari laptop ini lebih maksimal, kalian perlu wajib banget bahkan ya mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel. Udah deh, setelah itu kalian bisa mainin game AAA favorit kalian kayak Hogwarts Legacy, Cyberpunk, apalagi Black Myth Wukong, Far Cry 6 dengan lancar di settingan yang tentunya disesuaikan. Namanya juga laptop gaming, pasti sekalian kuat buat editing. Contohnya kayak ngedit di Premiere Pro. Laptop ini udah bisa banget ngedit video Full HD bahkan 4K dengan cukup lancar. Tapi ya kalau video 4K mungkin pas preview lumayan nge-lag, karena kita dulu pernah pakai yang RTX 3050 aja masih lumayan nge-lag kalau untuk preview-preview ya. Ya, tapi masih bisa dipakai kok, aman. Pindah ke bagian layar, TUF A15 FA506NF ini membawa panel layar di 15,6 inch secara ukuran dengan panelnya IPS dan resolusi Full HD serta cakupan warna di 63% sRGB. Refresh rate-nya juga udah gaming, 144 Hz yang mana tentunya udah pas banget buat main-main game kompetitif. Tapi untuk editing profesional tentu warnanya ini belum bisa jadi andalan. So ya, ujung-ujungnya harus beli monitor lagi. Dari sisi ergonomis, TUF punya bobot sekitar 2,3 kg dengan ketebalan di 2,28 cm. Dan baterainya ini 48 Wh yang mana daya tahannya sekitar 3 jam aja. Untungnya untuk opsi port dan upgrade-nya ini lumayan lengkap ya. Bisa kalian cek aja di sini. Nanti dibantu sama editornya. Laptop AMD Ryzen 7 yang keempat adalah Asus VivoBook 14 M1405YA. Nah, berbeda dengan laptop sebelumnya yang mana fokusnya adalah gaming, ini adalah laptop Asus yang fokusnya lebih ke kuliah dan produktivitas. Jadi kalau budget kalian di 9 jutaan dan kayaknya lebih mentingin laptop buat kerja atau kuliah yang mana nggak terlalu berat, meskipun secara gaming tentu nggak sebagus laptop gamingnya Asus, ini adalah salah satu pilihan yang paling oke. Prosesornya ini udah pakai AMD Ryzen 7 7730U dengan grafis AMD Radeon Graphics, RAM-nya 8GB DDR4 3200 MHz dan SSD-nya 512GB M.2 NVMe Gen 3. Kombinasi spek yang tentunya udah siap banget buat kerja kantoran ataupun kuliahan yang hektik gitu. Mau buka Excel dengan ribuan data ataupun kalian nyari citasi atau nyari referensi pakai Google Scholar,
ataupun kalian ngeprom ChatGPT sambil multitasking live streamingnya Bang Winda, ini adalah laptop yang masih bisa menjalankan semua tugas tersebut. Tentu ya mungkin kalau kebanyakan pasti agak ngelag juga sih. Layar 14 inch IPS WWXGA dengan 63% sRGB dengan refresh rate-nya di 60Hz punya, serta 300 nits brightness. Ini adalah layar yang cukup nyaman buat ngedit ringan, meskipun belum oke buat ngedit profesional tentunya ya. Dan udah oke banget buat menemani healing tipis-tipis kalian. Ya lumayan oke lah buat nonton drakor sampai puluhan episode. Emang belum cocok ya tentunya buat color grading yang profesional, cuman buat kebutuhan kuliah, apalagi kalian bukan mahasiswa desain grafis atau yang perlu akurasi warna, tentu layarnya ini udah lebih dari oke. Geser ke sisi ergonomis, beratnya ini cukup ringan di 1,6 kg dengan tebal di 1,99 cm. Terus baterainya 42 Wh yang juga udah bisa tembus hingga 7 jam pemakaian ringan. Cocok lah buat kerja seharian, apalagi kalian pengen nongkrong di cafe tanpa harus ngecas sana ngecas sini. Ini baterainya udah oke. Portnya juga udah lengkap ya, ada USB-C, ada apalagi tuh. Nah, ada HDMI tentunya. Intinya secara port harusnya sih nggak perlu beli dongle lagi. Dan yang juga nggak kalah penting, RAM dan SSD-nya ini masih bisa di-upgrade. Laptop Ryzen 7 terbaik yang terakhir adalah Lenovo Eloki 15 ARP9. Buat lo yang kebutuhannya setengah-setengah, alias kayak setengah pengen main game, setengah pengen tetap enak buat kuliah atau kerja, ini bisa jadi salah satu pilihan yang oke. Terutama buat lo yang pengen dapetin laptop yang nyaman untuk ngetik, karena kan Lenovo ini secara kualitas dari keyboardnya itu lumayan enak, dan secara build quality juga udah oke banget. Ditenagai AMD Ryzen 7 7435HS, GPU-nya RTX 4050 6GB GDDR6 dengan TGP mencapai 105 watt, RAM-nya 12GB DDR5 dan SSD Gen 4 512GB. Kombinasi ini tentunya udah oke banget ya buat mainin game AAA kayak Cyberpunk tadi. Ya mirip-mirip kayak laptop gaming sebelumnya, ada Wukong, Assassin's Creed segala macam. Udah bisa, dan lagi-lagi tentunya dengan settingan yang disesuaikan. Terus kalau mau belajar editing juga udah bisa guys ya, video Full HD di Premiere Pro ataupun video 4K udah bisa dijalankan dengan lancar. Ya lancarnya itu maksudnya jangan buka semua app juga ya Pak, itu nge-lag sih. Oke. Beralih ke sektor layar, Eloki ini dibekali layar 15,6 inch IPS Full HD dengan 100% sRGB dan refresh rate-nya di 144Hz. Nah, dia juga udah mendukung yang namanya fitur G-Sync, yang mana ini akan membantu banget buat bermain game. Nah, ini bisa dibilang adalah pilihan yang cakep banget buat editing profesional. Karena bisa dibilang ya, laptop ini satu-satunya yang punya 100% sRGB pada list kali ini. Tentu kabar baiknya, dia nggak perlu dicolokin ke monitor lagi. Kecuali kalian mau biar gaya gitu dua monitor. Oke. Soal ergonomis, beratnya di 2,38 kg dengan tebal di 2,39 cm. Memang bukan yang ringan punya, tapi ya masih oke lah ya buat kelas laptop gaming. Baterainya 60 Wh yang mana bisa bertahan sekitar 3-4 jam pemakaian. Dan tenang, port laptop ini udah lengkap serta RAM dan SSD-nya masih bisa di-upgrade. Yo guys, itu dia 5 laptop Ryzen 7 terbaik di pertengahan tahun 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi beserta harganya bisa kalian cek aja di keranjangnya YouTube Shopping. Di sana juga biasanya akan ada promo-promo menarik sih. Bahkan nanti ya, katanya di 77 ini ada potongan sampai 1 juta rupiah. So pastikan kalian ya klik aja dulu ya, biar nanti bisa mendapatkan promo menarik tersebut. Ya jangan lupa check outnya di 77 lah, karena kan Shopee suka bakar duit tuh. Dan buat kalian yang pengen dapetin saran ataupun punya pertanyaan tambahan, silahkan drop aja di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!